Oke, kita mulai rekan-rekan persiapan kita malam hari ini. Mungkin saya minta tolong salah satu dari rekan-rekan untuk memimpin doa buka. Dipersilakan, siapa kira-kira sukarelawatinya? Ayo, mari kita berdoa. Silakan Ci, mangga. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, karena Tuhan berikan kesempatan dan waktu untuk kami untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Tolong kami ya Tuhan, perlengkapi kami, mampukanlah kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami sampaikan kepada anak-anak. Berkati juga pendeta Samuel yang menyampaikan persiapan ini Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Kami serahkan waktu persiapan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih. Tirin, kita akan lihat bahan di minggu kelima ini. Bahan minggu kelima ini sebenarnya bahan tematis gitu ya. Nah, cuman kalau di sini kan judulnya itu adalah ada nama artisnya di atas gitu ya. Nah, ini saya nggak mau pakai nama artisnya, jadi kita ambil judulnya yang ininya aja nih. Percaya ya. Judulnya untuk minggu kelima adalah percaya. Bacaannya diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Hanya satu ayat saja gitu ya. Yeremia 29 ayat 11. Saya mungkin minta satu orang dari rekan-rekan untuk boleh membacakan Yeremia 29 ayat 11. Persilakan, siapa yang mau bacain? Satu ayat saja untuk bahan kita dan sekaligus menjadi ayat hafalan. Ada yang mau bacakan Yeremia 29 ayat 11? Sudah, saya Pak. Oke. Oh, ada. Ya udah. Karahayu. Karahayu boleh. Ayo, silakan Bu Rahayu, mangga. Silakan Bu Rahayu, mic-nya nyalain dulu Bu. Oke, nah ini nyala nih. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Baik rekan-rekan, bahan kita ini memang singkat ya hari ini, tengah bacaan Alkitabnya hanya satu ayat dan ini juga jadi ayat hafalan kita. Temanya adalah tentang percaya. Kenapa sih kita membahas tentang percaya? Karena rekan-rekan kalau kita lihat Yeremia 29 ini adalah sebuah teks yang ditulis yang merupakan surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Kita tahu sebagai orang buangan bangsa Israel itu ya mengalami kehancuran moral, mereka juga kehilangan kepercayaan diri dan pokoknya mereka hancur di segala sisi lah. Namun di dalam bagian ini, Nabi Yeremia ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu punya rancangan tentang bangsa Israel, di mana rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun harus lewat jalan yang tidak oke gitu ya, harus lewat pembuangan, tetapi ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan siapkan untuk bangsa Israel. Pada saat ini di dalam konteks ini, bangsa Israel hanya diminta untuk percaya akan segala sesuatu yang Tuhan lakukan, dan semuanya itu akan mengarahkan kepada hal yang baik, di mana semakin mendewasakan bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah. Nah, itu yang juga nanti kita ajarkan kepada anak-anak di minggu ini. Karena apa? Karena dari sebulan ini kita diajak untuk belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan kita. Walaupun ada masa-masa sulit dalam kehidupan kita, ada masa-masa yang berat, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membuat kita menjadi manusia yang semakin kuat, supaya kita semakin tangguh di dalam Dia, dan juga semakin mampu merasakan penyertaannya yang selalu memperlengkapi kehidupan kita. Oleh karena itu ayat hafalannya rekan-rekan, kalau di bahan kita memang di si sahabat anak ini dia ada sampai yang ngambil terjemahan yang lain.
Nah, untuk yang kelas batita, kita hanya mengambil ayat yang A saja, yang bagian atas. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan mengenai kamu. Jadi dipersingkat gitu ya. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada, rancangan-rancangan apa ya? Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu untuk yang kelas batita. Daniel, Esther, ya benar, Daniel dan Esther itu seperti itu. Kalau kelas Daud sedikit lebih khusus, aku mengetahui, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi sampai rancangan damai sejahtera. Nah, untuk kelas Yehezkiel dan Musa itu full ya, full sampai dengan yang penuh harapan. Itu untuk materi kita di minggu kelima tanggal 30 ini. Barangkali ada rekan-rekan yang mau bertanya atau mau memastikan ulang tentang materi dan juga ayat hafalan, dipersilakan. Jadi ini kita cerita apa, Pak? Ini tuh ceritanya, Ci, tentang percaya kepada Tuhan, ya, tentang percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik. Itu ceritanya. Di sini kan kalau di yang di kelas TK, metode ceritanya itu ada yang tulisan gini, minta anak menyebutkan contoh peristiwa yang menggambarkan dua kondisi wajah. Nah, terus ini ceritakan pengalaman gereja. Ini bisa kita ganti pengalamannya ini dengan pengalaman bangsa Israel yang ada di kitab Yeremia 29 ini, di mana mereka dibuang. Itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Gitu. Bisa diceritain bahwa bangsa Israel sudah dijajah, mereka sekarang dibuang. Kan nggak enak adik-adiknya. Tetapi apa? Di dalam situasi yang tidak mudah ini, bangsa Israel diajak untuk belajar percaya. Itu, Ci, yang diceritainnya. Oh, jadi cerita bangsa Israel bukan cerita si Gracia ya ini ya. Bukan. Kita lebih ngarahin ke bangsa Israelnya. Karena kita mau ngajarin anak untuk percaya akan penyertaan Tuhan dalam situasi apapun. Susah, dalam suka, duka, bukan tetap tersenyum. Itu bisa jadi lagu di minggu ini, Ci. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan yang lain? Hafalan buat kelas Daud nggak enak amat ya? Apa, Ci? Yang kelas Daud gini aja tuh, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Gitu aja ya? Oh, ngikutin. Cuman kalau yang jadi full boleh. Ya. Jadi yang ini ya. Sebab aku yang A berarti sama kayak aku, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau kelas kecil kan nggak pakai sebab. Ya. Kan? Mulainya dari aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu gitu ya. Itu yang kalau kelas sebab ini apa tuh? Nggak kagok sih masa altis doang. Gitu, ya, ya bisa aja sih, samain aja kalau gitu. Ya, sebab aku ini ya. gitu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Daniel sampai Daud ya? Ya. Oke, Daniel sampai Daud di situ. Yang lainnya full berarti. Berarti bisa diceritain dari awal tentang pembuangan bangsa Israel ya di Babel bisa. Gitu ya. Nih, ini konteksnya ada tuh, Ci. Pembuangan Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Gitu ya. Iya. Ya jadi pasal orang buangan kan? Gitu ya. Pasal 29 kan? Iya, betul, Ci. Pasal 29 Yeremia 29. Ayat 1 sampai 5 ceritanya ya. Konteksnya bisa dari situ. 1 sampai 1 sampai 6 bahkan. Tapi kalau mau konteksnya doang 1 sampai 3. Jadi sih uang Mel jadinya ceritanya ya bahwa jadi apa ya? Ya gitulah pokok namanya, Pak. Ya, pokoknya gitulah. Beginilah
bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yesaya dari Yerusalem pada tua-tua di antara orang buangan, pada imam-imam, pada nabi-nabi, pada seluruh rakyat yang telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Itu. Ini kan prolognya sama kayak aktivitas kali ya ini. Anak-anak diminta untuk menyebutkan peristiwa yang menggambarkan dua kondisi wajah tersebut, wajah senyum sama wajah nangis kali gitu. Coba ceritain siapa yang pernah begini gitu kali awalnya. Gambarnya bulat ini aja, emoji kayak gini gede kita fotokopi gitu. Gambar ini siapa yang pernah, atau lagi gambar ketawa misalnya gitu kali kalau ke anak TK mah, anak aku yang di Batita. Bisa. Apa misalnya, oh pernah dicubit mama, oh yang ini berarti gambarnya. Nah hari ini kita belajar dari kitab Yeremia gitu kan, bangsa Israel udah nyambung gitu untuk ujung-ujung bangsa Israel di pembuangan kan ayat-ayat prologna. Bisa. Jadi iya begitu. Kayaknya Maksudnya aktivitas juga minggu ini disamain aja semua, Ci. Nanti bikin gambar itu yang nanti cuman ditempel di ini aja nih. Di apa namanya, dibikin buletan terus tempel di bajunya gitu. Gambar senyum. Oh, pakai double tip ya? Belakangnya. Bisa yang tambahin lah di maknya juga di iniin, di apa, ditempelin. Berarti kudu ngeprint emoji ketawa ya? Gambar bulat doang kan Pak, tapi gambar ketawa gitu kan? Iya, gambar bulat doang nih, kayak gini. Nah, yang itu, terus ada mulutnya men ketawa gitu ya, nanti bisa pada dapet kali pengampulannya. Iya, bener. Nanti digunting, terus setiap kelas pegang double tip masing-masing, double tipin, nanti tinggal dibagiin ke anak-anak tempel gitu. Gitu aja. Dibikin apa namanya, di double tipin, nanti dipasangin kan, nanti jadi kayak pin gitulah, ditempel nanti. Ya, kayak pin. Paling pizza doang. Kalau yang aslinya pizza, terus paling pizza. Oke. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Maksudnya aktivitasnya itu emojinya dibagiin ke anak-anak. Ya, nanti dibagiin ke anak-anak, disuruh pakai di baju mereka, itu Ci. Oh, oke. Sama kelas yang gede juga, kelas saya nanti ya, saya kan ngajar Musa minggu ini. Ya pakai gitu nanti juga. Print dulu ya Pak, print dulu nanti kan nggak ada Bu Santi nih, saya uangnya ada di saya, uang sekolah. Udah nanti kirim aja ke saya, ntar saya printin. Saya kopiin sejumlah semua kelas kan, tinggal masing-masing wali kelas guntingin masing-masing sama double tip masing-masing. Ya. Tinggal minggu tinggal nempelin gitu. Kalau butuh double tip nanti bilang ya, ada di sekolah minggu di lemari. Iya. Jadi hari Minggu besok bisa dikasihin ke wali kelasnya, tinggal ngeguntingin ya Pak. Berarti boleh, Jumat. Boleh. Nanti dikirim aja ke saya, ingetin saya juga ya, Ci. Ya. Oke. Ada lagi rekan-rekan yang lain sebelum kita masuk ke lagu-lagu? Oke, kalau nggak ada lagi kita masuk ke lagu-lagu ya. Lagu-lagu itu bisa ini lagu-lagunya berat semua. Tadi satu tuh, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Yang lagu Minggu besok juga bisa Pak, yang percaya saja, percaya saja. Yang buat Minggu besok tanggal 23 kan ada lagu itu. Bisa. Pakai itu juga boleh, Ci. Ya, intinya lagu-lagu yang tentang percaya lah, gitu kan. Ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau udah nggak ada lagi, ya berarti selesai. Tinggal kita nentuin tanggal buat persiapan tanggal untuk bulan minggu pertama sama kedua Mei. Minggu pertama sama kedua Mei. Itu mau tanggal berapa kira-kira rekan-rekan? Mau tanggal 6? 6 kedeketan. Mau 29? Atau mau 30? Atau mau nunggu masuk sekolah dulu deh Pak, biar guru-guru udah ada tanggal pas May Day kalau enggak, atau tanggal 2 gitu. Hari buruh tanggal 1, Senin.
Iya, soalnya kan Bu Santi Oh juga iya. baru pulang tanggal 1-an katanya. Oke. Ya udah, berarti nanti kita tentuin lagi ya untuk persiapan yang bulan Mei-nya ya, karena ini ada kepotong lebaran sedikit. Masih Manuel juga minggu depan berarti ya Pak? Immanuel tuh bisa tanggal 1 sih, Ci, atau mau Jangan. tanggal 24 bisa? Minggu depannya lagi ya? Tanggal 1 atau tanggal 24? Hah? Tanggal 24 hari apa? Tanggal 24 Senin. Senin depan ya? Senin depan 24, tapi itu vibes-nya masih vibes lebaran tuh, Ci. 23, 22 Oh iya. kan lebaran. Coba tanyain dulu sama yang ngajarnya ya. Coba tanya. Kalau enggak ya tanggal 1 juga oke lah. Oleh. Oke. Oke? Oke. Cukup ya rekan-rekan? Dari saya cukup, Pak. Tuh, rekan-rekan yang Ya, lain? udah Pak. Biar cepat Ya. pulang, Pak. Kenapa? Udah, Pak. Biar cepat pulang. Gampang. Nunggu jalanan rada lancar dulu, Ci. Sekarang saya lihat soalnya ngintip-ngintip depannya macet. Lancar, Pak. Bilang aja kalau ada janji di situ. Enggak. Soalnya tadi si Putin keluar terus, Pak. Oh, emang anjing saya mah begitu, Ci. Papa saya berarti keluar kalau Putin keluar. Oke, kalau gitu kita tutup ya persiapan kita dalam doa. Mungkin Bu Mas Rina boleh doa tutup. Silakan Bu Mas Rina. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami telah menyelesaikan Tuhan persiapan kami. Mana suaranya? Masuk nggak? Nggak ada, Bu. Tadi sempat hilang, Bu. Tadi sempat hilang. Mic-nya deketin dikit coba, Bu. Ada tidak? Dipegang aja kayak. Ada nggak? Nah, ini bagus nih. Ini bagus. Ini bagus nih. Sekarang bagus nih, Bu. Yuk, kedengaran? Dengaran. Iya, mari. Ayo kita rekan-rekan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami Tuhan mengucap syukur Bapa jika pada saat ini Tuhan kami boleh menyelesaikan Tuhan persiapan untuk pengajaran GSM Tuhan untuk minggu keempat. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkati kami, berikan kami kesehatan Tuhan untuk di minggu keempat nanti Tuhan kami, semua guru-guru sekolah minggu Tuhan bisa dalam keadaan sehat mengajar anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, jika teman-teman kami yang saat ini Bapak belum tiba ke rumah, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan mereka keselamatan hingga mereka boleh tiba di rumah mereka dengan tidak kurang satupun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Kakak-kakak, Terima kita kasih. latihan nyanyi, gak? Latihan nyanyi.